Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan progres dari tugas kami mengenai sepatu kompas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama adalah Aldi Azhar Tianto, yang kedua adalah Cahaya Junus, yang ketiga Gina Ukhti, kemudian ada Maulana Fikri, selanjutnya ada Muhammad Dafa Zakaria, dan yang terakhir adalah Rizky Fadlur Rahman Akbar. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Cahaya Junus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Brand Progress. Kompas fokus membuat sneaker berjenis short vulkanisir dengan harga yang terjangkau. Kompas menjalani segala proses yang ada dengan mengedepankan prinsip klasik yang orisinil. Kompas ingin membangun siluet klasik namun abadi. Referensi datang dari BF Goodrich dan PF Flyer. Mereka sneaker vulkanis klasik asal Amerika Serikat. Artikel pertama diberi nama Gazelle karena dianggap memuat sisi histori mendalam bagi Kompas. Segmentasi pasar. Pertumbuhan pengikut di media sosial berdampak pada penjualan. Mengingat penjualan sneakers Kompas saat ini masih dilakukan secara online di Instagram dan e-commerce Bukalapak atau Tokopedia dengan harga retail kisaran 278.000 hingga 318.000. Selain itu, Kompas juga melakukan pemasaran melalui penjualan resmi atau reseller, yang kini sudah ada sebanyak 37 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Target pasar, kegiatan penjualan yang terbilang sukses yang pernah dilakukan oleh Kompas adalah saat ikut serta dalam event Jakarta Sneakers Day 2019. Kompas memanfaatkan gelaran event tersebut untuk merilis sneakers Kompas Bravo hasil kolaborasi dengan Brian Notodiharjo. Brian adalah seorang sneakers influencer yang secara tidak langsung berjasa mempopulerkan Kompas. Sneakers kolaborasi perdana ini pun habis terjual hanya dalam waktu 90 menit. Pada event tersebut, Kompas mampu bersanding dengan merek-merek sneakers global besar seperti Adidas, Nike, Vans, dan lain-lain. Tujuan pemasaran, Kompas ingin menjadi warisan Indonesia, layaknya Jerman dengan Adidas dan Puma, atau secara spesifik, Converse yang jadi perlambangan Massachusetts, Amerika Serikat. Dengan tagline Bangga Buatan Indonesia, Kompas ingin mempresentasikan Indonesia dari segi desain, kreativitas, dan juga semangat yang ditampilkan di setiap elemen. Kompas ingin bila orang mencari sneakers lokal yang apik, bagus, desain yang unik, rujukan utamanya adalah Kompas. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kualitas produk merek sneaker lokal mampu bersaing dengan merek sneaker global. Harga merek sneaker lokal relatif lebih terjangkau murah dibandingkan dengan harga merek sneaker global. Yang kedua itu ada weakness, yaitu eksistensi merek sneaker lokal semakin kuat. Namun di Indonesia merek lokal diidentikan dengan citra atau persepsi yang buruk dan murahan dibandingkan dengan merek sneaker global yang dianggap memiliki citra superior dan kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya yang ketiga opportunity, yaitu semakin hari perkembangan industri sneaker semakin berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuh suburnya merek-merek sneaker lokal yang bermunculan. Dan pemerintah juga sadar akan perkembangan ini. Hal tersebut terlihat dari keseriusan pemerintah membentuk wadah untuk memaksimalkan pengembangan industri persepatuan di Indonesia. Yang keempat ada trade, yaitu apabila minat konsumen terhadap sneaker lokal tidak diperbaiki, maka sneaker lokal akan sulit untuk berkembang, bahkan bisa menyebabkan industri sneaker lokal mati. Referensi visual diambil berdasarkan kata kunci yang didapat dari keunikan tampilan visual merek sneakers lokal Kompas, yaitu klasik yang digambarkan dengan penggunaan color tone yang hangat serta lokal digambarkan dengan menampilkan unsur kelokalan di setiap unsur fotografi. Referensi desain digunakan sebagai panduan untuk merancang visual yang akan dibuat sehingga rancangan desain sesuai dengan referensi responden yang mengacu pada merek streetwear yang menjadi tren di tahun 2019 yaitu Off-White. Gaya desain yang digunakan merupakan gabungan antara gaya desain brutalis dan modernis. Preferensi visual. Preferensi visual atau mood board didapatkan dari hasil analisis pada referensi visual, referensi desain, serta referensi target konsumen yang mana lebih mengacu terhadap visual yang akan ditampilkan. Target insight dari sepatu Kompas.
Yang pertama, seseorang yang selalu peduli terhadap penampilannya. Lalu yang kedua, seseorang yang peduli terhadap gaya hidupnya. Yang ketiga, seseorang yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber referensi. Yang keempat, target cenderung mudah terpengaruh oleh tren dan personal yang disukai target seperti artis, media, band, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, target sangat sensitif terhadap perkembangan zaman dan peka terhadap sesuatu yang baru. Analisis 5W2H. Analisis komunikasi menurut Laswell tahun 2006 yang mendasar yaitu komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa komunikatornya, pesan apa yang ingin disampaikan, dengan media apa, ditujukan kepada siapa, dengan dampak apa yang ingin dicapainya. Berikut adalah analisis yang menggunakan teori tersebut. Yang pertama, When. Kompas yang merupakan merek sneakers vulcanized yang berdiri sejak tahun 1998. Pada tahun 2018, Kompas melakukan perubahan besar dengan melakukan pemugaran merek atau rebranding dengan tagline Bangga Buatan Indonesia. Kompas ingin menjadi merek sneakers yang merepresentasikan Indonesia. Yang kedua ada Watt. Bangga menggunakan merek sneakers lokal yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat lain terhadap produk sneakers lokal. Yang ketiga ada Wear. Dengan menggunakan media utama audiovisual melalui platform media sosial yang ada dan juga berkolaborasi dengan influencer. Yang keempat ada Who. Target sepatu Kompas adalah para generasi muda rentang usia remaja akhir 17-25 tahun yang peduli terhadap penampilan dan gaya hidup serta aktif menggunakan media sosial. Yang terakhir ada Why. Untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk sneakers lokal dan membentuk persepsi bahwa sneakers lokal mampu bersaing dengan sneakers global lainnya. Selanjutnya adalah how atau bagaimana, menjelaskan bagaimana sepatu Kompas sendiri membuat branding activity, yaitu dengan cara membuat studi kasus merek sneakers lokal Kompas dengan menggunakan pendekatan secara budaya dan emosional. Secara budaya itu berbagai macam, bisa mengenai ras, gender, suku budaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah how many atau berapa banyak. Market price dari sepatu Kompas sangat melambung tinggi saat ini. Harga Kompas Low yang retail hanya Rp278.000, sedangkan yang high adalah Rp318.000. Karena supply yang terbatas, harga resell sepatu tersebut mencapai Rp500.000 hingga Rp700.000 di pasaran. Jadi karena barangnya yang sangat langka, membuat harga yang dijual di pasaran menjadi meningkat. Itu merupakan kelebihan yang dimiliki dari sepatu Kompas sendiri. Sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi kami kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.